Pernah nggak sih ngerasa lagi di titik paling rendah? Ternyata itu justru bisa jadi awal dari perjalanan terhebat. Nah, ini kisah tentang kehilangan yang mendalam, dan bagaimana pertolongan ilahi datang justru saat harapan hampir sirna. Oke, untuk paham Isra Mi'raj, kita perlu tahu dulu nih kesulitan berat yang jadi latar belakangnya. Bayangin, Rasulullah kehilangan dua orang terpenting dalam hidupnya dalam waktu yang sangat berdekatan. Dan ya, justru di titik terendah itulah undangan agung untuk Isra Mi'raj tiba-tiba datang. Jadi apa sih tujuannya? Ini bukan cuma perjalanan biasa, tapi untuk melihat langsung tanda kebesarannya. Tujuannya simpel, supaya kita bisa lebih kenal dan merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Karena saat kita merasa punya Tuhan, hidup tuh jadi jauh lebih tenang, lebih dari sekedar harta atau jabatan. Pesan pentingnya, kalau kata manusia mustahil, ingat, kuasa Allah itu melampaui segalanya. Terus, apa oleh-oleh utama dari perjalanan luar biasa ini? Jawabannya, sholat. Sholat itu dari kata silah, artinya koneksi. Jadi ini bukan beban, tapi jalur VIP kita langsung kepadanya. Kenapa 5 kali sehari? Biar kita terus nyambung, terus merasa punya Tuhan, dan gampang nemuin solusi. Nah, ini bedanya. Ada masalah, kita bisa ngeluh di medsos atau langsung menghadap Allah lewat sholat. Bahkan, ada rumusnya loh. Kenali masalahnya, panggil namanya yang paling pas, lalu minta dengan tulus. Makanya di azan ada hayya alal falah. Itu panggilan menuju sukses dan bahagia lewat koneksi ini. Yang menarik, pelajaran koneksi personal ini ternyata relevan banget, bahkan buat sebuah bangsa. Lihat saja sila pertama kita, ketuhanan yang Maha Esa. Ini fondasi negara kita kan? Ini jadi bahan renungan ya. Jangan-jangan berbagai masalah bangsa akarnya dari hubungan kita yang renggang dengan Tuhan. Jadi, Isra Mi'raj itu ibarat alarm pengingat. Momen buat kita semua untuk perbaiki koneksi lagi. Intinya, pesan Isra Mi'raj itu jelas. Jawaban dari setiap kesulitan adalah koneksi yang membawa kedamaian. Jalannya sudah ditunjukkan. Tantangannya sekarang, gimana kita menjaga koneksi ini setiap hari. Selanjutnya, mari kita ikuti kajian lengkapnya berikut ini. Allah itu satu saat nanti, kalau ingin mengambil ilmu, tidak akan mengambil secara langsung, tapi akan mewafatkan ulama yang pintar yang baik-baiknya. Sampai tiba-tiba muncullah sosok-sosok yang diustadzkan, yang diulama-ulamakan, padahal tidak punya kapasitas dalam mengajar. Anehnya, ini bahasa Nabi nih, followersnya banyak, subscribersnya banyak, pengikutnya banyak, dijadikan rujukan, ditanya, menjawab, dan jawabannya menimbulkan keresahan dalam kehidupan. Demikian pula akan tiba satu masa yang punya kedudukan berpotensi tidak baik, yang punya usaha berpotensi tidak baik. Jika bergabung keseluruhannya, maka musibah akan terjadi di tempat itu. Itulah sebabnya kita penting belajar kembali menjadikan diri kita sebagai orang-orang baik, bekerja dengan baik, dan pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang lebih baik. Dan insya Allah yang berkumpul di masjid ini sepanjang yang saya tahu, insya Allah semuanya orang-orang baik. Bapak Ibu sekalian, mengapa Isra Mi'raj itu penting? Hingga ditampilkan dalam Al-Quran menjadi satu nama surah dari 114 surah. Imam Muslim memberikan subtopik khusus 54 topik. Satu topiknya ada 96 subtopik Kitabul Iman. Di antaranya subtopik yang ke-76, 4 halaman, dari halaman 74 sampai 78 itu khusus pembahasan tentang Isra dan Mi'raj. Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri menulis kitab sejarah tarikh, mendapat penghargaan dari King Faisal terbaik di zamannya, namanya Ar-Rahiqul Makhtum, dan di halaman 132 memasukkan pembahasan Al-Isra dan Mi'raj. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi
seorang ahli tafsir, diakui di muka bumi, namanya istimewa. Beliau berceramah tentang sejarah, jadi buku namanya As-Sirah An-Nabawiyah. Di halaman 291 sampai dengan 305 memasukkan bab tentang Al-Isra dan Mi'raj. Jadi ulama dulu sudah menempatkan pembahasan ini menjadi penting. Ulama kini mendokumentasikan pentingnya pembahasan Isra Mi'raj itu dalam beragam kitab. Jadi kalau pemerintah kita menetapkan Isra dan Mi'raj sebagai peringatan yang harus dipelajari, itu anugerah yang Allah berikan untuk bangsa kita. Isra dan Mi'raj ditetapkan oleh Allah melalui turunnya surah 17. Di ayat yang pertama, melahirkan satu keputusan dengan 17 amal. Surahnya surah ke-17, amalnya 17. Oleh Pak Ate dibikinkan 17 pohon di belakang tuh. Karena beliau BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, jadi pembangunannya bangun masjid, bangun sekolah. Kita doakan mudah-mudahan ini semua diberkahi Allah ya. Ya, kita cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla. Fokus, ini intinya. Linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah menganugerahkan secara istimewa dengan memperkenankan Rasul terbaiknya Nabi Muhammad SAW untuk melakukan perjalanan malam Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam sekejap, yang wilayahnya diberikan banyak keberkahan. Linuriyahu min ayatina. Kemudian berlangsung proses Mi'raj. Tujuan Isra dan Mi'raj ini, kata Allah, tolong catat ini, linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan kepada Nabi Muhammad dan seluruh umatnya tentang ayat-ayat kami. Innahu huwas sami'ul basir, sungguh Allah lah yang maha mendengar dan maha mengamati dengan dalam. Di titik ini kita akan mulai pelajaran kita. Anggap yang tadi muqaddimah, dan ini inti tausiah kita mengenai Isra dan Mi'raj. Bapak Ibu sekalian, Allah mengatakan dalam Al-Quran, inti Isra Mi'raj itu ayat. Intinya apa? Bu? Apa intinya Isra Mi'raj? Sekarang pertanyaannya, apa artinya ayat? Tanda. Apa itu tanda? Ayat. Saya izin berdiri ya Pak, Bu, Ibu-ibu, ingin kelihatan ya. Udah gak usah tepuk tangan, gak ada merpati itu. Tanda di dalam bahasa Arab itu ada 3 kata. Ada berapa? 3. 1, ada yang disebut dengan alamat. Apa namanya? Saya tulis ya, biar jelas nih. Ibu maaf, saya tanya belakang. Ini kelihatan Bu? Masya Allah. Pak, ini masjidnya berkah Pak. Tuh ibu sana tuh, belum saya tulis udah kelihatan. Imannya kuat sekali tuh. Ini alamat, ini ya. Alamat artinya
tanda yang mendekatkan seseorang pada tempat yang dituju. Di mana alamatnya Pak Kapolda, misal Pak Rudi, Anda tahu alamatnya, Anda mudah sampai ke tujuan. Belum tahu alamatnya, Anda berputar mencari tempat tujuannya. Ini alamat. Yang kedua, ada yang disebut dengan simatun, wasmah. Kata bendanya isim, diartikan dengan nama. Nama kita bahasa Arabnya isim, ismun. Jadi isim itu bukan jimat, asalnya nama. Kenapa isim disebut nama? Karena membedakan antara satu zat dengan yang lainnya. Saya Adi, di hadapan saya Pak Yusuf Hamka. Pak Yusuf dengan Adi bedanya terletak pada namanya. Pak Yusuf yang dipanggil beliau, Adi yang dipanggil saya. Jika Anda ingin memberikan tanda yang membedakan satu orang dengan yang lainnya, maka bahasa Arabnya disebut dengan apa? Isim. Karena itu Nabi mengatakan, tandai anggota keluarga kita dengan nama-nama yang indah dan baik, supaya kebaikan nama itu melekat pada perjalanan hidupnya sampai pulang menghadap Allah. Ada beberapa sahabat Nabi yang langsung namanya dirubah oleh Allah, karena nama bagian dari doa. Oh, hati-hati. Dulu pernah ada yang namanya si sedih, zaman Nabi ada, hidupnya sedih terus. Konsultasi ke Nabi, baru datang Nabi langsung bilang, rubah namamu jadi si bahagia. Sejak saat itu berubah hidupnya. Ada nama-nama yang itu mutlak harus diganti. Misal nama setan. Itu setan itu kurang lebih ada 9 jenis setan yang hadir di sekitaran kita, punya nama. Di masjid ada setannya, Pak, jangan dikira nggak ada. Dan yang pertama kali digoda DKM masjid. Bukan jamaahnya, DKM-nya dulu. Sebab kalau DKM-nya sudah nggak benar, jamaahnya malas datang. Nanti kalau sudah bagus, baru dia masuk dalam sholat. Namanya khanzab. Idza udzina fafarra alaihi syaitan wa alaihi dharat. Kata Nabi, kalau azan dikumandangkan, setan ini saking bencinya suara azan, lari terbirit-birit sampai tutup hidung, bukan telinga. Dia menggambarkan kalaupun azan ada baunya, saya nggak mau cium. Makanya kalau ada orang walaupun jarang ke masjid atau nggak pernah sholat, dengar azan itu bisa sadar, Pak sudah azan Pak, karena setannya lari. Fa'idha thuwiba, kalau azannya selesai, fa'ada, setannya balik lagi. Makanya orang yang disampaikan bisa jawab begini, tenang, baru azan, belum qomat. Balik. Wa idza kabbara, sampai nanti saat takbir, fayaqulu syaitanu, barulah dia bertugas, uzkur kadza hatta la yash'urul musalli kam raqatan yusalli. Orang salat digodanya itu saat takbir. Sebelum takbir dibiarkan fokus, khusyuk. Tapi begitu takbir, Allahu Akbar, baru kata setan, ingat ini, ingat itu. Pak Bupati begitu takbir, jalan macet sana, hati-hati, ini belum terurai. Masuk semua, hatta la yash'ural musalli kam raqatan yusalli, sampai ada orang sholat yang tidak sadar, lupa berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Itu khanzab, setan rumah. Hati-hati Bu, dasim, perempuannya dasimah tuh. Itu tugasnya khusus untuk memecah belah hubungan suami istri. Itu di Quran surah kedua ayat 102. Intinya isim. 3, saya cepat, ada yang disebut dengan ayat. Ayat ini tidak ada makna lain dalam bahasa Arab kecuali tanda
yang mengharuskan orang-orang yang mengetahuinya, mendengar informasinya, membaca beritanya, menjadikan ia lebih dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya, ayat itu adalah tanda yang mengharuskan kita lebih dekat dengan Allah. Seluruh informasi di Al-Quran disebut dengan ayat. Al-Fatihah 7 ayat, Al-Baqarah 286 ayat, demikian seterusnya. Mengapa disebut dengan ayat? Karena setiap ibu baca Al-Quran, ibu lebih merasa dekat dengan Allah. Setiap bapak dengar bacaan Al-Quran, kita merasa lebih dekat dengan Allah. Wa idza tuliyat alaihi ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Quran surah 8 ayat kedua. Setiap dibacakan ayat, merasa bertambah iman kita, merasa lebih dekat dengan Allah. Ada rumus dalam Quran ditafsir. Jika ada ayat di Al-Quran, di dalamnya tersebut kata ayat, maka semua informasi yang terdapat di ayat itu harus membuat diri kita lebih dekat dengan Allah. Tujuan Isra dan Mi'raj bukan ingin menghadirkan cerita Nabi pernah ke Palestina naik buruk cuma semalam balik lagi, naik ke langit mampir di surga, lapis 1 ketemu Nabi Adam, lapis 2 Nabi Isa dengan Nabi Yahya, lapis ketiga, lapis keempat, lapis kelima, sampai ketujuh Nabi Ibrahim, kemudian lihat surga, lihat neraka. Bukan itu maksudnya. Yang diinginkan oleh Allah melalui peristiwa Isra Mi'raj ini, semua umat Nabi Muhammad kenal Allah, dekat dengan Allah, tahu Allah, dan merasa punya Allah. Ini yang paling penting, merasa punya Allah. Kalau sudah merasa punya Allah, maka dampak yang terjadi pada hidupnya akan merasa lebih tenang, merasa lebih nyaman, merasa lebih menerima takdir. Karena puncaknya dia merasa punya Allah. Mengapa ada orang sering mengeluh? Ternyata bukan karena kurang bahagia, bukan karena kurang uang, bukan karena kurang jabatan. Pada puncaknya merasa kurang punya Allah. Saya tanya, ibu Tuhannya siapa? Maha kaya tidak? Punya segalanya tidak? Kalau kita punya Tuhan yang maha kaya, maka kenapa mesti mengeluh dengan kefakiran? Orang yang punya Tuhan maha kaya, dia akan bangga dengan Tuhannya, tidak akan mungkin mengeluhkan kekurangan hidupnya. Kenapa? Karena dia punya Tuhan yang maha kaya. Kalau sakit, Allah maha penyembuh tidak? Maha segalanya tidak? Kalau dia merasa punya Allah yang maha menyembuhkan, tidak akan pesimis dengan penyakit yang dititipkan. Jadi puncak Isra Mi'raj itu memberikan tanda berupa ayat agar setiap umat Nabi Muhammad merasakan bahwa kita punya Allah. Paham sampai di sini? Sudah pahamkah sejauh ini? Paham ya? Nah, sekarang kalau sudah paham, mari kita urutkan tanda-tanda apa saja yang ditampilkan dari Isra Mi'raj untuk kita bawa pulang. Ada 17 tanda. Kita bahas berapa siang ini? Ini saya tanya Pak Ateh dulu, sampai jam berapa Pak? Terserah. Sampai jam berapa Bu? Yang di sana mau jam 5 Pak, saya jam 3 pulang. Yuk kita mulai ya. Bismillah. Isra Mi'raj menurut para ulama waktunya ada 8 versi. Dari 8 ini semua sepakat bahwa yang paling kuat terjadi setelah 2 orang yang paling disayang Nabi itu wafat. Nih, pada bagian ini tolong dicatat untuk yang dititipkan kedudukan, yang dalam usaha sebagainya, karena ini tanda pertama yang paling penting.
Bapak Ibu sekalian, saya tanya sebentar. Istri Nabi yang pertama namanya siapa? Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Beliau perempuan terhormat bukan? Kaya tidak? Pengusaha bukan? Banyak enggak hartanya? Tahu dari mana? Oh. Nanti kalau umrah, ini saya doakan yang belum bisa berangkat ya. Nabung, tidak cukup dengan amin, nabung. Ini saya kasih gambaran nih. Ini kalau misalnya paling dekat aja, sini Zam-Zam. Ini nempel Sofwa. Ini jalan sini. Ini bukit besar namanya Jabal Kubais, atasnya Istana Raja. Ini bukit namanya Bukit Kehormatan. Siapa yang pegang bukit ini menunjukkan dia punya kuasa. Dulu Nabi Muhammad setelah Isra Mi'raj ini mengumumkannya di sini. Sekarang jadi istana untuk menandakan itu yang punya kuasa. Dari sini kita lurus, belok ke kanan, ketemu pintu 26, depannya pos, ada CCP 1 warna putih sini nih. Lurus, ini pintu 27, gate Nabi, babun Nabi. Di sini awal peristiwa Nabi Muhammad akan diisrakan. Lihat di hadis Muslim, sedang istirahat malam-malam, atapnya tiba-tiba terbuka, malaikat Jibril turun. Ini dari sini, babun Nabi. Cepat dulu, lurus sampai ke ujung sini. Di sini nanti kita akan temukan, ini sampai ujung udah saya hitung, kurang lebih ada 35 kipas angin nih. Udah saya hitung nih, kalau 36 berarti nambah 1. Ini ada pintu Babus Salam, di sini tempat sa'i, Sofwa, di sini Marwah, di sini Nabi dilahirkan, Maulid Nabi, jadi perpustakaan sekarang. Di ujung sini Marwah, begitu selesai sa'i 7 kali, keluar. Ini kita keluar dari Marwah, di sini ada toilet. Ini ada bukit di belakangnya panjang, dari sini sampai ke sini. Bukit panjang ini dari sini ke sini itu dulu gudang tempat nyimpannya aset-aset Sayyidah Khadijah. Oh, kalau mau tahu kayaknya beliau tuh. Berumah tangganya di sini. Lahir di sini, berumah tangga di sini. Saking kayanya, oh. Jadi kalau ibu mau usaha, boleh. Perempuan ada yang ahli bidang kedokteran, yang ngajar seperti Sayyidah Aisyah. Ahli keperawatan seperti Sayyidah Fatimah. Menyalurkan hobi, boleh, sepanjang tidak mengganggu kewajiban dalam rumah tangga. Yang laki-laki demikian. Tapi poin yang terpenting, tidak pernah ada hasil usaha yang dihasilkan dari niaga beliau kecuali dipersembahkan untuk membantu dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini poin satunya. Apa yang terjadi? Sayyidah Khadijah itu, Bu, sampai dikenang selama hidup Nabi sampai beliau meninggal. Usia 64 tahun 4 bulan, 619 Masehi beliau meninggal, tapi namanya masih disebut dalam mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa keistimewaannya? Ini pelan-pelan ya. Tidak pernah ada kebutuhan dan kegelisahan Nabi di dalam rumah kecuali menjadi selesai ketika melihat Sayyidah Khadijah. Sebentar nih, Pak, istri Nabi ada berapa? Tenang Bu, saya nggak akan bahas poligami, tenang aja. Saya cuma tanya nih, istri Nabi ada berapa? 11. Pertanyaan saya, kenapa Nabi diizinkan menikah lebih daripada 4 istri? Saya pelajari, ternyata hikmahnya bukan karena poligaminya, karena semua istri Nabi yang 11 itu mewakili semua karakter perempuan di muka bumi. Ada yang cemburuan, senang belajar, ada yang hobi bikin kue,
Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Ada yang senang tampilan fashion, pakai pakaian. Berangkat ke pengajian, tanya suami, "Papa, mana yang bagus ya? Biru apa merah?" Kata suaminya, "Biru bagus deh." Istrinya bilang, "Kayaknya merah deh." Dia tanya tapi udah punya jawaban. Begitu keluar, hijau tuh. Model begitu ada. Nah, semua ini dididik oleh Nabi SAW sehingga semua karakter-karakter itu menjadi baik. Dan puncaknya terletak pada Sayyidah Khadijah. Al-Bukhari nomor hadis yang ketiga. Tidak pernah Nabi punya persoalan melihat wajah Sayyidah Khadijah, mendengar kata-kata Sayyidah Khadijah, kecuali berkurang setengah persoalannya dan tenang hatinya. Nih Pak Ate, Nabi turun dari Gua Hiro. Saya pernah naik tuh Pak. Gua Hiro itu dari rumah Nabi ke bukitnya aja 5 bukit lagi. Dari bawah ke atas 700 meter. Turun lagi sedikit baru ada guanya. Kenapa dipilih Gua Hira? Salah satu hikmahnya karena semua bentuk batu di gua itu langsung menghadap ke arah Ka'bah. Jadi Nabi kalau naik mengamati, masuk lagi, tahannus, ibadah sama Allah. Satu kali wahyu belum turun siang-siang, persis seperti sekarang. Turun beliau dari atas, mau pulang ke rumah. Al-Bukhari dari Jabir bin Abdullah. Sampai di tengah-tengah, tiba-tiba suasana kosong, muncul suara. Muhammad, tengok kanan kosong, kiri nggak ada orang. Muhammad, belakang kosong. Begitu ke atas, ini di hadisnya, saya melihat sosok besar seperti duduk antara langit dan bumi, manggil Muhammad, Muhammad. Pak Kapolda dah bintang 2 tuh, iktikaf di masjid ini. Siang-siang keluar kosong, ada yang manggil, Rudi, nengok kanan kiri depan belakang kosong. Begitu ke atas, badan besar, jubah putih, rambut panjang, manggil Rudi. Kira-kira gimana tuh? Apa? Sieun tuh. Faru'ibtu minhu, kata Nabi, aku gelisah, bulu kuduku naik, aku percepat jalanku pulang. Karena itu pertama kali melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Sedang gelisah, ada rasa takut, sampai rumah dibuka pintunya oleh Sayyidah Khadijah, melihat wajahnya, hilang setengah gelisahnya. Bisa nggak tuh bapak pulang ke rumah lagi banyak masalah, begitu lihat istri, tambah masalah. Nah, kalau hilang setengah masalah, itu Sayyidah Khadijah. Zammiluni, tolong selimuti aku. Nabi masuk kamar, kita kan taunya diselimutin. Ternyata dalam sirahnya lengkap, dibisikkan di telinga Nabi, au kama qalat zauji, sayang. Tuh, manggil sayang Pak. Suamiku sayang, engkau itu orang baik. Tidak pernah punya musuh, selalu menolong yang lemah, merawat anak yatim, yakinkan pada hatimu yang paling dalam, aku akan selalu bersamamu dalam suka dan duka. Tuh. Nah, pertanyaannya, ibu praktekin nggak di rumah? Kapan ibu terakhir bilang sayang sama suami? Nah, jadi tanda yang pertama ingin diberikan, pelan-pelan dulu. Ini setiap ada masalah di luar, masuk ke rumah, itu selesai dengan adanya Sayyidah Khadijah. Di luar rumah, jangan dikira nggak ada yang ganggu. Nabi punya jabatan, jabatannya tinggi, SK-nya turun dari langit. Apa fitrah jabatan? Ketika melakukan perbaikan-perbaikan, muncul gangguan. Makanya saya katakan pada para pejabat nih, Pak Ate, Kapolda, Kapolres, Pak Dandim dan sebagainya. Jadi ketika Anda memilih takdir lewat jabatan untuk membuktikan Anda punya kemampuan dan layak di bidangnya, maka dikirimkan oleh Allah ujian berupa gangguan.
Jadi gangguan itu dihadirkan bukan untuk mengganggu, untuk mengkonfirmasi bahwa kita layak menerima tugas itu. Apa yang terjadi? Muncul sosok paman. Nah inilah pentingnya Pak Ateh punya teman-teman yang baik, yang bukan hadir saat punya kepentingan dan suka duka. Dia datang menemani, dia datang memberikan perlindungan yang baik, dia menerangkan pada orang sehingga kawan merasa nyaman. Itu mahal. Dan itu didapatkan pada sosok bernama Abu Thalib. Ada yang ganggu Nabi? Beliau bukan hanya pasang badan, pasang kepala, pasang lisan, pasang telinga, pasang kaki. Jadi Nabi kalau di luar ada yang ganggu, ada yang tenangkan pamannya. Di dalam ada masalah, ada yang menenangkan istrinya. Di tahun itu dua-duanya wafat di tahun yang sama. Bapak kebayang nggak Pak Bupati punya teman sahabat bantuin kita, rawat kita, jaga kita, tiba-tiba meninggal. Perasaan Bapak gimana? Sedih. Nah ini di tahun yang sama, paman meninggal, istri meninggal Bu. Maka di luar tidak ada yang melindungi lagi, di dalam tidak ada yang mengayomi lagi. Jadi perbedaannya, begitu Nabi keluar rumah, Abu Jahal dengan bangganya langsung, bukan dengan kata-kata lagi, dengan fisik. Berangkat ke Taif, diajak anak angkat beliau Zaid bin Harithah. Sampai ke Taif, ternyata hoax sudah duluan sampai ke Taif. Anda bayangkan, belum ada Instagram, belum ada Facebook, belum ada YouTube, media sosial belum ada, tapi hoax sudah sampai ke Taif duluan. Jadi hoax itu bukan produk kekinian, zaman jahiliyah pun sudah ada. Jadi kalau Anda bikin hoax zaman sekarang, Anda ketinggalan dan kalah canggih zaman jahiliyah. Sejahiliyah orang jahiliyah, catat tuh. Sejahiliyahnya jahiliyah orang-orang jahiliyah, kalau urusan bikin hoax itu paling top. Dia nggak pakai tasrif, nggak pakai perangkat, belum orangnya datang sudah sampai beritanya. Nanti akan ada si Muhammad pemecah belah, tukang tipu, orang yang suka bikin kerusuhan, memecah di antara masyarakat. Kalau datang ke sana, jangan pastikan dia bisa menetap di sana. Itu dari kalangan orang dewasa sampai anak kecil Bu. Begitu sampai, mereka bukan hanya menunggu Nabi dengan fisiknya, ada yang bawa batu, siap lontar. Dalam riwayat disebutkan Nabi dilontar dengan batu, darahnya kena. Dilindungi Zaid, darahnya kena. Ditarik untuk beristirahat. Ya Rasulullah, kita mundur sejenak. Disinilah inti doa itu dimulai. Lihat ini. Begitu duduk, pelindung sudah tidak ada, di rumah sudah tidak ada, datang ke setiap tempat diganggu, tiba-tiba Nabi duduk, malaikat turun. Ya Rasulullah, mud yadaika ilas sana, angkat tanganmu ke langit. Langit itu kiblatud doa. Makanya kalau doa kita begini, Ka'bah kiblatus shalah. Angkat tanganmu, mohonkan pada Allah supaya aku mengangkat 2 gunung di Taif untuk menghimpit mereka. Sampai sekarang lokasinya masih ada. Bapak pahami, satu saat kalau mau ikut saya tunjukkan tuh. Apa jawab Nabi? Yang viral cuma sampai sini. La innahum qaumun la ya'lamun. Jangan. Mereka belum tahu saja siapa saya. Saya berharap dengan sikap ini nanti di Taif akan hadir keturunan ke depan orang-orang baik yang kenal Allah. Jadi orang baik itu enggak pendendam. Kalau mau nyari teman yang terbaik, salah satu karakternya Ali Imran ayat 134, cari orang baik yang hatinya bersih, yang bebas dari sifat dendam. Wal kadhiminal ghaidha. Perhatikan doanya. Nabi duduk, badan berdarah, kemudian keluarlah doa itu, Ilahi, ila man takiluni.
A ila ba'idin yu'limuni am ila qaribin yu'dhini aw yuhjimuni fa ana radin ma lam taghdab alayya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nanti saya ijazahkan doa ini, Bapak Ibu boleh simpan. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kemana lagi Engkau akan perintahkan aku membawa misi dakwah ini? Apakah tempatnya masih jauh, tapi ketika aku sampai di situ, aku akan disakiti lagi? Atau tempatnya dekat di sini, tapi ketika sampai, aku akan diteror lagi? Aku tidak peduli ya Allah, sepanjang Engkau tidak marah kepadaku, aku siap ditempatkan dimanapun. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Setelah doa itu dipanjatkan, muncullah undangan Isra Mi'raj. Itu asalnya. Maka tanda pertamanya apa? Pertama, sebaik-baiknya kita punya teman, sebaik-baiknya kita punya pasangan, sebaik-baiknya kita punya harapan dalam tugas dan jabatan, tetap semua itu tidak akan pernah mengalahkan kuasa dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama kita harus lakukan, Allah beri tanda. Kalau sudah ada orang-orang sekitaran kita yang mengatakan mustahil, tidak mungkin, nggak bisa, nggak ada, itu tanda pertama, Bu. Tanda pertama dari Allah, tinggalkan pendapat manusia, langsung kembali pada Allah. Hikmah satu. Ibu kenal Nabi Zakaria? Kenal di mana? Luar biasa yang Nabi Zakaria punya istri namanya Eliasobat, bahasa Latinnya Elizabeth. Ujiannya sampai sepuh divonis secara medis tak mungkin punya keturunan. Maaf, divonis monofos dan mandul. Orang-orang mengatakan ini nggak mungkin punya keturunan, ini nggak bisa punya keturunan. Apa yang terjadi? Nanti lihat Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 38 sampai 39. Ketika orang mengatakan ini tidak bisa, ini tidak mungkin, beliau tinggalkan opini publik, langsung menunaikan sholat 2 rakaat, ditunaikan sholat, dalam sholatnya minta kepada Allah, menyebut nama Allah yang memberi batas-batas dalam pemberian dan tidak ada batas di dalamnya bagi Allah. Namanya Wahhab. Apa namanya? Nah, ini rumus. Kalau ibu sedang punya masalah, minta sama Allah, cari nama Allah sesuai masalah kita. Namanya Al-Asma'ul Husna. Apa namanya? Dalilnya di surah 17 Al-Isra ayat 110. Qulid Allah. Ini perintah. Hai fulan, kalau engkau punya masalah, sedang sulit di pekerjaan, di rumah tangga, kehidupan sosial, kata Allah, sebut nama Allah, minta. Mungkin bukan kurang pintar, bukan kurang ilmu, kurang doa. Sebut nama Allah, ya Allah. Awid Ar-Rahman, atau sebut namanya Ar-Rahman. Jadi bukan bikin status, Bu. Mengapa aku seperti ini ya Allah? Aminkan ya. Doa. Makanya ngaji yang benar. Tolong ketua yayasan nanti ya. Pelajaran-pelajarannya harus betul tuh. Bukunya, kitabnya, pesantrennya pakai kitab yang benar. Jalasa yajlisu jalsatan wa jalsan. Nah, itu pakai. Nah, sekarang orang ngajinya berubah. Fasbaka fasbiku Facebookan. Instagrama Instagrimu Instagraman. Tabaya tubuh YouTuban. Allah bilang punya masalah, doa. Ini punya masalah, bikin status, gak selesai-selesai. Ayyamma tad'u, kalau Anda tahu, falahul asma'ul husna. Pilih nama Allah dari 99 itu yang sesuai kebutuhan kita.
Hafal 99 bagus. Tapi kalau mau doa tidak harus semuanya, Bu. Pilih salah satu. Misal ada masalah belum selesai, Yal Fattah. Rumusnya, ya Allah Yal Fattah, iftah li abwabal khair. Ya Allah yang maha pemberi solusi, bukakan padaku pintu-pintu solusi dari masalah ini. Ada anak-anak mau belajar, ya Allah Yal Alim. Ya Allah pemilik pengetahuan, mohon berikan padaku tambahan pengetahuan. Ibu punya banyak masalah, pengen sabar, ya Allah ya sabar, ditanamkan kesabaran. Ibu nggak punya masalah, disebut ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya sabar, dikasih masalah. Maka Nabi Zakaria menggunakan kata Wahhab. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, semua berkata aku enggak mungkin punya keturunan. Semua memvonis istriku tak mungkin punya anak. Maka aku mohon padamu yang tidak punya batas dalam pemberian, namanya Wahhab. Memanggilnya Hab. Rabbi habli, Rabbana hablana. Apa yang terjadi? Turun jawaban, langsung dikabulkan. Jadi tanda pertama Isra Mi'raj, kalau sedang punya masalah, sedang sulit, orang mengatakan tak mungkin lagi, maka katakan pada diri kita, saya masih punya Allah. Saya masih punya. Itu poin satu. Sekarang cara mintanya bagaimana? Ini akhir pembahasan kita. Saya mau doa, mau minta, punya masalah. Sedang tugas ada yang ganggu. Di rumah tangga rumit situasi. Berniaga ada yang nipu. Gimana cara kita minta? Dipanggillah Nabi oleh Allah. Berangkat ke Baitul Maqdis, ditunjukkan peta dunia tentang perjalanan umatnya, dinaikin ke atas ke langit khusus menerima cara kita untuk umat Nabi Muhammad memohon kepada Allah saat memiliki beragam persoalan untuk dimudahkan dalam kehidupan. Naik. Nih, saya kasih rahasia ya. Cuma ini antara kita aja nih. Nabi Musa tahu? Nabi Ibrahim? Pelan-pelan ya. Semua nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam itu menerima wahyunya di bumi. Enggak pernah tahu langit. Nabi Ibrahim pernah ditampakkan, tapi enggak pernah ke langit, ditampakkan aja. Buka Al-An'am ayat 75. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard. Kami pernah tampakkan pada Ibrahim, dibukain tuh pintu langit, dibuka. Sehingga Nabi Ibrahim bisa lihat dari bawah saja, lihat Baitul Ma'mur. Makanya ketika meninggal, di antara cita-citanya pengen senderan di Baitul Ma'mur. Makanya di hadis Isra Mi'raj, begitu Nabi sampai ke langit ke-7, disambut Nabi Ibrahim sedang senderan di Baitul Ma'mur. Nabi Musa alaihissalam, lihat Quran surah Thaha ayat 23. Linuriyahu min ayatinal kubra, ditunjukkan ayat tapi masih di bumi, di Bukit Tursina. Nabi Isa menerima ayat masih di bumi, dekat Zaitun. Nabi Muhammad di bumi ditampakkan, seisi diperlihatkan, dinaikkan ke langit supaya tahu antara langit dan bumi semua alamnya. Ini menunjukkan keagungan Nabi Muhammad. Makanya bersyukur kita punya Nabi Muhammad. Jadi perintah untuk ibadahnya, perintah mengatasi persoalannya, disampaikan undangannya di bumi, perintahnya langsung diturunkan di langit. Dua alam menjadi saksi. Hanya untuk memberikan hadiah spesial ini, tujuan utamanya bukan ingin memberikan beban pada umat, tapi mengentaskan semua persoalan yang dihadapi.
Singkatnya apa? Diberikan perintah sholat. Apa namanya? Itulah inti Isra Mi'raj. Nah, saya akan berbagi sesuatu yang jarang dibahas. Baik, betul sholat itu ibadah. Tapi intinya apa? Sholat dalam bahasa Arab itu seakar dengan kata silah. Ini sod, lam, ta. Dari kata wasala, yang artinya nyambung, terhubung, terkoneksi. Silaturahim, pertemuan yang menghubungkan kasih sayang, bukan saat kumpul. Kalau Pak Ateh ketemu Pak Fahmi sekarang nyapa, itu bukan silaturahim Pak, karena orangnya ada. Tapi kalau Bapak pulang ke tempat masing-masing, masih kepikiran, masih terhubung, masih mendoakan, masih mendukung, itulah silah. Ibadah yang melatih kita selalu terhubung dengan Allah, sehingga punya koneksi dengan Allah, teringat pada Allah, nyambung dengan Allah di setiap tempat yang kita pijak. Ibadah yang melatih kita itu disebut dengan sholat. Jadi sholat itu diwajibkan kepada kita, hakikatnya bukan untuk memberikan beban, bukan, tapi melatih kita supaya punya koneksi dengan Allah. Sampai kita merasa saya punya Allah, supaya nyambung. Itu yang dimaksud Quran surah keempat ayat 103. Fa idza qadaitumus sholata fadhkurullah. Kalau Anda sudah selesai menunaikan sholat, coba dicek, pastikan Anda sudah terkoneksi dengan Allah. Qiyaman, berdiri ingat Allah. Kalau Anda keluar masjid sudah ingat Allah, tidak mungkin tertukar sendal. Sendal saya mana ya? Oh ini dipakai, padahal ke masjid gak pakai sendal. Wa qu'udan, duduk kerja, tidak mungkin berbuat maksiat karena ingat Allah. Pak Ate lagi kerja, datang orang, Pak, nego dikit Pak, fee-nya 100 miliar. Karena nyambung dengan Allah, setelah sholat beliau katakan, jari saya ini baru dipakai tahiyat, gak akan mungkin saya pakai maksiat. Cuman setan gak akan kalah Pak, datang lagi Pak 10 kali lipat. Ntar saya istioroh dulu ya. Gak ada istioroh tuh Pak dalam maksiat tuh. Jadi supaya nyambung, ibadah yang melatih kita tersambung dengan Allah disebut apa namanya? Sholat. Diberikan 17 rakaat, diatur 5 waktu. Nih rahasianya, kitabnya namanya Asrarus Shalah atau Nadharat fi Ma'anis Shalah. Coba pelan-pelan. Sholat pertama namanya apa? Subuh. 2, zuhur. 3, asar. Sebentar lagi. 4, maghrib. 5, isya. Ada berapa waktu? Lihat pelan-pelan. Pelan-pelan. Subuh dengan zuhur beda waktu enggak? Beda. Awal bangun dari tidur, matahari sinarnya mulai membelah kegelapan, subuh. Matahari di tengah-tengah, ganti dari subuh perjalanan pindah waktu siang, zuhur. Zuhur mau habis ke sore, jadi asar. Asar ke menjelang malam, maghrib. Maghrib selesai, muncul malam sebelum tidur, isya. Perhatikan, kenapa kita diminta sholat di setiap pergantian waktu dalam sehari? Ini mahal nih. Setiap ganti waktu 5 kali dalam sehari diminta sholat. Saya kasih analogi nih ya. Saya kalau punya koneksi dengan Kapolda, aman nggak di Jawa Barat? Aman.
macet, telepon, Pak macet, kirim motor, kawal. Kalau saya punya koneksi dengan Kapolri, aman nggak se-Indonesia? Aman. Coba. Saya punya koneksi dengan Allah. Apa yang tidak aman? Apa yang kurang? Jadi sholat itu diturunkan bukan ingin memberi beban bagi kita, tapi untuk membahagiakan kita. Karena koneksi dengan Allah itu kuat, makanya dimanapun kita beraktivitas kita dijaga. Karena kita punya koneksi, semakin kuat koneksinya, semakin tinggi penjagaannya. Itu maksudnya. Makanya ketika dipanggil sholat, diperdengarkan di telinga kita. Bahasa Arabnya telinga udhun, jamaknya adzan. Adzan itu asalnya telinga. Panggilan yang akan sampai ke setiap orang yang punya pendengaran dan telinga 24 jam gak pernah berhenti. Perhatikan ketika diperdengarkan, hayya 'alas shalah, ayo salat. Kenapa saya salat ya Allah? Hayya 'alal falah. Dengar oleh telingamu nih, hayya 'alal falah. Aku tidak ingin memberikan beban lewat salat, bukan ingin menyulitkanmu. Falah. Apa artinya falah? No, not only happiness, but success and happiness. Sukses dan bahagia. Ada sukses saja, tapi kurang bahagia. Namanya fauz. 27 kali disebutkan dalam Al-Quran turunannya. Turunannya faiz, faizah, fauzan, faizin, fauzi. Itu orang kalau namanya fauzan, faizin, faizah yang diharapkan sukses dalam hidupnya, walaupun belum tentu bahagia. Kalau bahagia saja belum tentu sukses, namanya fariha. Sifat laki-lakinya farhan, perempuannya farah. Muhammad Farhan, Farah Queen misal. Namanya farah, diharapkan bahagia selama hidupnya, walaupun belum tentu sukses. Nah, ibu pilih dah, sukses tapi tidak bahagia, atau bahagia tapi tidak sukses. Ya kiawe gampang nabunya, kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang. Tidak ada pilihan ketiga, awas ya. Pilih mana? Kaya dan Nah, bahasa Arabnya kaya dan tenang, sukses dan bahagia, success and happiness, itu artinya falah. Kalau digenggam jadi aflah, orangnya muflih, jamaknya muflihun. Dipanggil salat, hayya 'alas shalah, kita nanya, kamu nanya, kenapa salat ya Allah? Kata Allah, perdengarkan muadzin, hayya 'alal falah, supaya engkau sukses dan bahagia. Bukankah engkau yakin aku yang punya kesuksesan? Bukankah engkau beriman aku yang punya kebahagiaan? Sekarang engkau datang sujud kepadaku, minta aku berikan. Makanya begitu kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadis qudsiynya mengatakan hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dan hambaku. Kalau hambaku benar dari mulai takbir sampai bacaan Fatihah ini, apapun yang dia minta aku berikan. Ini asal rahasianya. Jadi begitu Nabi Muhammad itu cintanya pada kita, dalam Isra Mi'raj itu masih minta dibebaskan umat beliau dari kesulitan. Kalau bahasa kitanya gini, Anda kalau ngaji di kitabnya, Anda temukan redaksinya. Begitu menghadap kehadirat Allah itu, kan Nabi mengatakan begini, At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu. Itu yang kita baca dalam tahiyat. Ya Allah, semua penghormatan, kebaikan, kemuliaan hanya milik-Mu saja. Dijawab oleh Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Karena engkau menghormatiku, memuliakanku, mengagungkanku, aku berikan jaminan padamu keselamatan, kebaikan dan kemuliaan. Perhatikan jawab Nabi. Nabi jawab lagi,
Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Ya Allah, jangan aku saja, umatku ya Allah, hamba-hambamu yang saleh. Sifat pertama soleh di Al-Quran itu diterjemahkannya amalnya lewat sholat. Kapan seorang disebut soleh? Ketika punya iman, imannya dipakai sholat. Di mana dalilnya? Al-Baqarah ayat berapa? 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Ketika dikerjakan ayat 5-nya, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi kalau kita melihat sholat sebagai solusi, ketemu Allah pengen dimudahin nih, ketemu Allah pengen dibahagiakan, itu senang dengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, panggilan kebahagiaan. Ini kunci kesuksesan saya. Nah, orang kalau nggak ngerti ini jadi beban. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kakarak duhur asar deh. Jadi masalah. Jadi ketika diminta sholat, itu bukan beban. Rahasia Isra Mi'rajnya permohonan Nabi, supaya dengan itu hidup kita dimudahkan. Nah, saya tutup, ternyata setelah dilacak semua Nabi dan Rasul sholat. Nabi Musa sholat, Quran surah 20 ayat 14 informasinya. Nabi Isa sholat, Quran surah 19 ayat 31 sampai 33 informasinya. Nabi Ismail, kakek Nabi Muhammad SAW, kurang lebih yang ke-33, sholat, bahkan minta keluarganya sholat. Wa kana ya'muru ahlahu bis sholat, Quran surah 19 ayat 33. Anda urutkan dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam, semua sholat. Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfahshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mikhlail Matusyalah bin Kinan bin Anwas bin Tis bin Adam alaihissalam. Coba Pak Bupati diulang itu. Semua sholat. Punya masalah di rumah, sholat. Punya masalah di kantor, sholat. Punya masalah di masyarakat, sholat. Makanya panggilan sholat dibuka dengan hajat. Wasta'inu bis-sabri was. Nah, itu ibu tahu. Kalau sedang punya masalah, terima dulu. Karena dikirimkan kita mampu menerimanya. Solusinya sholat, bukan bikin status. Nah, jadi itulah inti Isra Mi'raj. Bersyukur alhamdulillah pemerintah menetapkan ini libur. Bukan sekedar untuk cari dunia, tapi supaya kita ingat Allah lagi. Di mana di negara ada libur Isra Mi'raj? Indonesia dikasih. Supaya apa? Hikmahnya satu, ingat Allah lagi. Negara ini merdeka dengan kalimat Allah. Lihat preambul undang-undang, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Lapis-lapis kebangsaannya pakai nama Tuhan. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 1. Ini Pak Kapolda yang katanya Tribrata itu nomor satunya itu ketakwaan pada Tuhan yang Maha Esa. Kami polisi negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Ini pada tentara nih, Pak Dandim nih. Coba Sabta Marga itu kan ada 7. Yang ketiga apa? Kami tentara Indonesia, kami ksatria Indonesia yang bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, membela kebenaran, kejujuran dan keadilan. Di kehakiman ada Pancadharma 5, nomor satunya kami hakim Indonesia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Untuk jadi presiden, wakil presiden 13 syarat, nomor satunya bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Jadi negeri ini didirikan dengan dasar ketuhanan, dilapisi nilai ketakwaan, dikasih libur peringatan Isra Mi'raj, dikembalikan lagi supaya kenal Allah.
Jadi kalau Allah sudah kirimkan, ditetapkan, diberikan peringatan, belum ingat juga dengan cara apa lagi negeri kita diperbaiki. Mungkin musibah yang selama ini belum terkendali, lingkungan, di kerakyatan, di pemerintahan, semuanya bukan karena kita kurang pintar, bukan karena kita kurang hebat, mungkin kita kurang dekat dengan Allah. Oleh karena itu kita kembali lagi, alhamdulillah ini yang terpilih kita nih Pak. Balun jauh-jauh Jakarta, Mang Fahmi jauh-jauh sini Jakarta, teman-teman semua yang lain macet-macetan. Kok bisa Anda terpilih mau datang? Saya anak sakit 5-5-nya, 10 hari saya temani, masih di Lasem, IGD masuk 2. Pak Fahmi telepon, saya iya akan datang cuma untuk hadir ke sini. Anda bayangkan siapa yang menggerakkan? Allah. Kalau kita sudah dikumpulkan di tempat yang baik, di waktu yang baik, berkumpul dengan niat yang baik, dengan semua ini belum juga terdorong untuk kenal Allah, dengan cara apalagi Allah mengenalkan dirinya pada kita. Maka dari itu saya ingin menutup dengan mengajak bersama-sama, mari kita berubah dari pribadi kita menjadi orang yang lebih baik. Doakan bangsa kita, doakan tokoh-tokoh kita, masyarakat kita semua saling menyayangi. Mudah-mudahan dengan itu hikmah Isra Mi'raj tidak sekedar menjadi liburan untuk bertamasya, tapi lebih pada peningkatan spiritual untuk membangun bangsa, negara dalam rangka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa, mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah dan diberikan kebaikan untuk kita semuanya. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nahmaduka hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazid. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim barik ala habibikal karim rasulikal mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka rasulukal mustafa sayyidina Muhammad SAW. Ya Allah, kami bermohon segala kebaikan yang pernah dimintakan oleh Rasul terbaikmu Nabi Muhammad SAW. Wa na'udzubika min kulli ma sta'adha bika anhu rasulukal mustafa nabiyuna Muhammad SAW. Dan kami berlindung padamu dari segala keburukan yang pernah diperlindungkan oleh Rasulmu kepadamu, yaitu Nabi Muhammad SAW. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Ya Allah, mohon ya Allah, jangan biarkan ada pendosa hadir di pengajian ini kecuali Engkau ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang datang tengah gelisah hatinya, jangan biarkan dia pulang meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Wala maridan illa syafait. Jika ada yang sakit di antara kami, mohon sembuhkan dan angkat penyakitnya. Allahumma wala asiran illa yasartah. Jika ada yang hadir sedang merasakan kesulitan dalam hidupnya, maka dengan keikhlasannya hadir di pengajian ini, ringankan dan hilangkan segala kesulitannya. Allahumma wala dainan illa qadaitah. Jika ada yang hadir diliputi utang dalam hidupnya, limpahkan rizki kepadanya untuk melunasi utang-utangnya. Allahumma khfad biladana an Indonesia waj'alha baldatan tayyibatan wa anta tardaha wahdi ru'asaha wa umara'aha liyahtadu ilaika liyakhaffifu hisabahum yaumal qiyamah. Ya Allah, mohon jaga negeri kami Indonesia, jadikan sebagai negeri yang baik, yang tenang, yang Kau ridai. Berikan hidayah pada seluruh pemimpinnya di semua level berbangsa bernegara ini ya Allah. Berikan hidayah pada mereka agar bijak dalam mengelola negeri ini, yang mampu meringankan hisab mereka saat kembali kepada kiamat. Allahumma ihfaz ulama'ana waj'alhum mukhlashina lakad-din. Ya Allah, mohon jaga para ulama kami. Berikan kemampuan untuk mencerahkan masyarakat, menjauhkan dari perpecahan, menyatukan dalam kebaikan. Allahumma barik hadzal masjid, barik hadzal makan bikamilih, wa barik hadzal masjidil mu'tamiri. Ya Allah, mohon berkahi masjid ini, seluruh tempat yang ada di area ini. Berikan keberkahan, kebaikan dan pahala jariah pada siapapun yang berkontribusi membangun kebaikan di tempat ini.
Allahumma barik ya Allah Madinah Purwakarta waj'alha mutmainnatan anta tardaha. Ya Allah, berkahi kota Purwakarta ini, berkahi masyarakatnya, berikan hidayah pada para pemimpinnya, satukan dalam kebaikan untuk menaati-Mu ya Arhamar Rahimin. Allahumma ashtaqna bi Rasulillah, Allahumma ashtaqna bi Rasulillah, Allahumma ashtaqna bi Rasulillah, warzuqna ni'mata ya Allah linakuna ma'a Rasulillah. Ya Allah, kami merindukan Rasulullah, kami belum pernah menatapnya, bahkan mungkin bermimpi untuk melihatnya. Maka mohon jadikan upaya kami untuk beramal ini sebagai wasilah untuk bisa menatap dan berjumpa dengan Rasulullah di akhirat kelak. Allahumma ja'al baqiyata hayatina hayatan thayyibah. Ya Allah, bila kami kembali dari masjid ini dan masih memiliki waktu berkehidupan, mohon bimbing kami menjadikan sisa hidup kami lebih baik dalam pandangan-Mu. Wa idza kana hadhi akhir yaum waj'al akhira ayyamina husnal khatimah. Tawaffana muslimin biqauli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, bila dengan takdir-Mu kami harus wafat di hari ini, maka mohon jadikan cara dan waktu wafat kami husnul khatimah. Berikan kami kemampuan di lisan kami untuk mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa ajib kalimatan bi qaulika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan mohon jawab kalimat kami dengan panggilan-Mu, hai jiwa-jiwa yang tenang, cepat pulang kepada aku ridha dengan amal-Mu, Engkau pun akan ridha dengan pemberianku. Pulang jadi aku siapkan surga untukmu. Allahumma ya Allah, Allahumma hdi ya Allah qulubal usat liyatubu ilaika taubatan nasuha. Ya Allah, di waktu yang baik ini kami mohon berikan hidayah dan lembutkan hati-hati pelaku maksiat bila pun hadir di tempat ini. Lembutkan hatinya untuk bertobat. Ingatkan mereka akan wafat. Berikan hidayah pada keluarga kami, tetangga kami, kerabat kami, dan satukan kami dalam keridhaan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.